kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi yang disebut SNMPTN. Kedua, kita punya seleksi nasional berdasarkan tes yang disebut SBMPTN. Dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh masing-masing PTN. Jadi semua perguruan tinggi negeri kita ada 3 jalur tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas perubahan yang akan kita implementasikan di setiap jalur seleksi ini. Berikut. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal 50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Tapi perubahan yang terbesar adalah kami memasang 50% daripada bobot itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan, seluruh mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran masih ada bobotnya dan nilainya. Dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perubahan ini? Peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Ya. Dan guru-gurunya pasti akan juga bisa melihat bahwa ada motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan angka yang cukup baik di seluruh rapor murid tersebut. Dan peserta didik juga terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Jadinya, walaupun ada 50% bobot itu adalah nilai seluruh pembelajaran, masih sampai dengan 50% sisanya itu bisa berdasarkan fokus atau spesialitas daripada murid tersebut yang berhubungan dengan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadinya di sini ada keseimbangan antara saya masih harus mendapatkan angka yang baik, rapor secara keseluruhan, tetapi yang harus lebih penting lagi adalah dan yang bobotnya sama besarnya dengan nilai rapor keseluruhan adalah area fokus saya atau spesialitas minat dan bakat saya. Untuk bisa sukses di jalur ini, peserta didik ini harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu masih penting. Ya. Jadi mereka fokus untuk belajar secara menyeluruh. Ya. Saya rasa banyak sekali guru-guru akan sangat senang dengan ini, karena banyak sekali guru-guru di tingkat SMA yang mungkin sudah melihat anaknya sudah demotivasi di beberapa mata pelajaran tertentu dan fokus kepada hanya area-area yang berhubungan dengan prodinya. Ini memberikan para siswa untuk menggali minat dan bakat secara tekun, ya, tingkatkan prestasi mereka, memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Dan juga ini meningkatkan
transparansi terhadap kalau anak itu ingin mengetahui apa sih komponen penilaian untuk masing-masing prodi di masing-masing perguruan tinggi, ini bisa secara transparan tersebut bisa dicari dan anak itu bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Dan tentunya dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi yang sesuai minat bakat itu sangat penting untuk mensukseskan jalur seleksi prestasi ini. Seleksi nasional berdasarkan tes, sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, dengan demikian, skema seleksi ini akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses kepada semua yang mengambil jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peserta didik itu tidak lagi tergantung kepada lembaga bimbel-bimbel untuk persiapan tes. Dan bagi banyak sekali anak-anak yang termotivasi ambisi tapi keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia kepada bimbingan belajar, ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Dan tidak perlu khawatir lagi harus menghafal begitu banyak konten untuk mengikuti tes seleksi ini. Orang tua pun tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar. Dan bagi guru, guru bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk yang ketiga, seleksi mandiri. Apa kebijakan kita? Pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri ini dilaksanakan dengan lebih transparan. Step pertama kita akan mewajibkan PTN untuk mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri 4 hal. Satu adalah jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Kedua adalah metode penilaian calon mahasiswanya juga harus diumumkan secara transparan. Tes secara mandiri atau kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, dan lain-lain. Dan tiga, berapa harus diumumkan sebelum seleksi mandiri, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Dan keempat, adalah calon mahasiswa atau masyarakat bisa diberikan akses untuk melaporkan ya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran pengaturan dalam proses seleksi. Jadi kalau ada apapun masih ada kanal untuk melakukan pelaporan, masih ada kanal di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk memonitor transparansi ini. Bahwa seleksi mandiri PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Itu adalah garis besarnya adalah di situ. Nah, sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN juga diwajibkan mengumumkan satu, jumlah peserta seleksi yang lulus dan juga sisa kuota yang masih belum terisi. Dua, mengumumkan masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi harus diumumkan secara transparan. Dan yang keempat, sama juga seperti sebelum pelaksanaan seleksi, setelah pelaksanaan seleksi juga mahasiswa dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing sistem kita kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran peraturan. Inilah masyarakat sekarang bisa berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri PTN. Dan apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan, bisa laporkan langsung di dalam laman website kita, wbs.kemdikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tolong ikut terlibat dalam proses pengawasan ini, sehingga seleksi mandiri ini bisa jauh lebih transparan dan akuntabel, dan kepercayaan publik terhadap seleksi mandiri meningkat. Berikut. Sekian kira-kira perubahan besar yang akan dilakukan untuk transformasi seleksi PTN. Akan saya ringkas sekali lagi. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi SNMPTN, kita
menambahkan minimum kriteria bobot 50% kepada rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran. Sehingga setiap pencapaian siswa, setiap mata pelajaran itu ada bobotnya dalam seleksi proses ini. Sisanya itu kita berikan kebebasan terbesar kepada Prodi dan PTN untuk menentukan bobotnya antara mata pelajaran yang spesifik ke Prodi itu prestasi atau portfolio. Untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SBMPTN, tidak ada lagi tes mata pelajaran spesifik. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini akan menyederhanakan secara drastis tes seleksi ini dan meringankan beban kepada orang tua untuk harus membimbelkan anaknya di dalam setiap tes, menurunkan tekanan kepada guru untuk melakukan drilling tes UTBK yang selama ini terjadi dan fokus kepada penalaran dan fokus kepada kurikulum mereka yang mendalam. Dan untuk seleksi secara mandiri, kita akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan tersebut dengan memastikan bahwa PTN mengumumkan semua kriteria dan proses daripada seleksi jalur mandiri sebelum dan sesudah seleksi terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saat ini kami merasa Merdeka Belajar 22 ini sangat besar dan saya harap ini bisa menjadi kabar yang sangat gembira bagi guru-guru, bagi murid-murid kita, dan bagi orang tua yang saat ini sedang merencanakan seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi. Semoga dengan jembatan kebijakan ini antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita bisa menciptakan jalur seleksi yang jauh lebih transparan dan sangat lebih demokratis, sangat lebih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih sederhana untuk murid-murid kita, sehingga mereka bisa juga fokus dalam pembelajaran mereka di tingkat jenjang sebelumnya, dan juga mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses, apapun tingkat ekonomi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.